Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Juli 2025. Halo hai, kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Virgo. Selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Dan terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Virgo, tapi sebelum Mari memulai bacaannya, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Virgo, langsung saja di sini kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Nine of Cup reverse. Kemudian berikutnya, oke, di sini ya, oke, Two of Wands reverse. Kemudian di sini ada energi dari Seven of, oke. Nah, di sana ada energi dari Four of Wands. Kemudian ada energi dari King of Wands. Berikutnya ada energi dari Nine of Wands. Dan kemudian ada energinya dari Eight of Cup. Seru nih ya hubungan kalian ya. Seru banget, menyenangkan gitu, asik ya untuk dijalani gitu. Nah, tetapi kayaknya masa-masa mulusnya, masa-masa enaknya, masa-masa honeymoonnya sedang berubah di sini ya. Sedang berubah untuk di rentang terutama terlihat jelas di rentang 21 hingga akhir bulan Juli gitu ya. Jadi adalah kalau Mari nampak di sini tuh kayak slack-slacknya kalian gitu ya. Ada seperti satu kejadian yang akhirnya membuat kalian berdua ini tuh saling ngebatasin diri gitu loh ya. Entah kalian sempat bertengkar karena ada memang alasan yang jelas pertengkaran itu, atau bisa jadi juga di sini ya kesalahpahaman, bisa gitu loh ya. Sehingga akhirnya jadi kayak ngebatasin aja. Jadi sehingga ketika kemarin hari kalian intens banget gitu ya, chattingannya, teleponannya, ketemuannya. Nah, di belakangan hari ini hal-hal yang demikian itu tuh bisa sama sekali sudah tidak lagi terjadi gitu ya. Kalaupun ada interaksinya itu tuh sebatas kayak interaksi sekedar ada, hanya sebatas ada gitu loh. Tidak seperti gambaran yang kemarin hari itu, padahal baru lagi kalian mesra-mesraan ya. Baru lagi kalian kayak hahaha hihi, seperti kayak jelas kalian berdua sedang berbunga-bunga, jatuh cinta gitu ya, meriah banget, meriah. Dan tiba-tiba momen di saat 21 hingga akhir drop gitu loh, terasa berdua-dua melambung ke langit ketujuh gitu ya. Tiba-tibanya karena satu dua hal gitu ya, tas gitu ya, langsung kebanting jatuh kalian berdua, berubah langsung dia keadaan. Dan perubahan keadaan ini tuh Mari nampak ya Virgo, agaknya bikin kamu jadi kewalahan ya. Kamu jadi kewalahan gitu loh ya. Apalagi terlepas dari apakah kalian laki-laki atau perempuan, tapi Mari lihat di sini tuh kamu sempat menolak ya keadaan yang seperti ini, sehingga kamu ada usaha-usahanya kamu nih gitu loh. Usaha-usaha kamu, misal ketika kemarin hari kalian sempat konflik ya, adu argumen di sana, kamu bisa aja yang kayak minta maaf sama dia gitu ya, minta maaf, dan kemudian kamu berusaha untuk mengendalikan kondisi keadaan menjadi baik-baik saja seperti kemarin hari. Tapi boleh-boleh kamu melihat ada penolakan gitu ya, ada penolakan dari si bebeknya kamu ini di sana, ada penolakan dari dianya gitu, seperti dia tidak merespon pancingan-pancingan dari kamu,
seperti dia kayak tidak menghargai upaya-upaya dari kamu gitu. Makin kamu berupaya, makin dia berusaha untuk menggagalkan upayanya kamu. Itu ya, kamu udah kayak berusaha nelfon dia 50 kali dalam 1 jam. Tapi diabaikan dengan begitu saja sama si dianya. Gitu ya kan? Sudah kamu jelas-jelas nongol di depan pintu rumahnya dia gitu kan. Tapi kamu kayak tidak dipersilahkan untuk meletakkan bokongnya kamu di sofa ruang tamunya dia gitu ya. Kamu hanya dibiarkan duduk di teras rumah saja, dan itu pun barang belum lagi tuh panas tuh ya kursi yang kamu duduki, dia udah bikin alasan menyuruh kamu pergi gitu ya. Ini contoh-contoh aja nih ya. Nah, di sana panjangnya chatting yang kamu lemparkan ke dia, kamu kirimkan ke dia, tapi dia hanya ngejawab ya, tidak, belum, nanti, besok. Gitu ya kan Virgo. Kita ketawain aja ya, kita ketawain aja situasi seperti ini, jangan terlalu serius-serius banget lah. Kalian orang Virgo kadang-kadang begitu mau serius, bisa serius banget. Padahal situasi yang kamu hadapin itu situasi yang alah urusan cinta-cintaan kok gitu ya kan. Lebih sakit lagi kalau datang tunggakan ya. Kalau urusan cinta-cintaan mah kalian orang Virgo gampang kok ya sesungguhnya ya. Gampang kalau urusan cinta-cintaan, asalkan kalian santai aja, ringan aja gitu. Kalian orang Virgo orang menarik kok. Kalian orang menarik. Tapi itu tadi kadang kalian itu tuh mau terlalu serius gitu ya dalam kesedihan gitu kan. Makanya mari aja kita ketawain aja lah. Di sana ya. Jadi memang kalau mari nampak agak-agak kewalahan kamu nengok si pasangannya kamu ini, menghadapi si dia. Dan kewalahan ini tuh sampailah di akhir bulan Juli. Tetapi yang tahu kamu kewalahan hanyalah dirimu. Tuhan beserta staf-stafnya. Dan berikut si kepo tarot reader ya. Hanya itu yang tahu. Sebab kamu di sini tuh pandai banget. Kamu pandai banget acting ya. Untuk menutupi apa yang saat ini sedang terjadi dengan dirimu gitu. Kamu ini kan lagi harap-harap cemas ya. Kamu bisa aja agak-agak sedikit stres di sana. Aduh, kok jadi diem-dieman ya seperti ini ya. Kok dia mengelak ya. Kenapa dia menghindar ya. Kok aku belum juga sih dimaafin misal gitu ya. Kok masih belum kembali keadaannya seperti yang dulu. Padahal aku udah kangen ini sama dia misalnya gitu ya. Aku lagi butuh-butuhnya banget ini dengan kehadirannya dia. Aku jadi nggak bahagia nih kalau begini keadaannya gitu. Tapi kok lama banget ya. Gitu ya. Jadi ya beban lah ya untuk urusan asmaranya kamu dengan si bebek ini menjadi salah satu beban di antara banyaknya beban hidup kamu. Atau jangan-jangan di sektor hidupnya kamu yang lain oke-oke aja gitu ya. Yang bikin kamu kelimpungan di saat ini tuh ya hanya urusan relationship cinta-cintaannya kamu sama si yang bebek ini. Gitu ya kan? Kadang-kadang kamu bisa aja kayak greget sama dia. Greget di sana. Tapi ya begitu berhadapan sama dia bisa-bisa memang kamu lupa. Jadi kewalahannya, gregetnya, cemas gelisahnya, ini hanya akan kamu alami ketika kamu kamu bisa tunjukin ketika kamu tidak di hadapannya dia. Ketika kamu sendiri, ketika kamu curhat sama temenmu, itu baru kelihatan. Tapi begitu kamu misalnya berjumpa dengan dia misalnya, atau berinteraksi dengan dia, atau kamu menampilkanlah pokoknya dirimu yang mungkin saja dilihat oleh dia ya,
Kamu di situ nunjukin kalau kamu sedang baik-baik saja, gitu lah. Kamu sedang baik-baik saja, gitu ya. Dan bahkan mungkin memang kamu masih tetap melakukan aksi-aksi pendekatannya kamu ke si Yayang Bebek, gitu ya. Bisa aja di sana. Aksi-aksi pendekatan bisa memang tidak secara langsung ya. Misal ya contoh, kamu ngupload fotonya kamu di sosial media dengan pose yang menarik, dengan penampilan fisik yang cantik ataupun ganteng gitu ya. Kamu senyum gitu ya, senyum lebar gitu ya kan, kayak Joker gitu ya. Kamu tunjukin kamu lagi party misalnya, kamu lagi liburan kemana, kamu lagi sibuk dengan aktivitas yang kayak seperti apa gitu ya, kamu upload mungkin ya makanan yang saat ini sedang kamu santap misalnya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh hanya untuk menarik perhatian dari si Yayang Bebeknya kamu. Mari lihat. Atau kamu bisa aja agak sedikit manas-manasin dia gitu ya. Karena nggak mau kelihatan secara terang benderang gitu loh, upaya pendekatan. Jadi kamu bisa agak manas-manasin dia dengan cara kamu ngupload foto di keramaian, atau ada cowok atau ada cewek gitu ya, di dekat kamu, padahal entah pun siapa itu ceweknya, entah pun siapa itu cowoknya gitu ya. Tapi kamu memancing gitu supaya kamu kelihatan oke dan baik-baik saja, seperti itu. Dan ya beberapa tentu saja ada yang secara belak-belakannya masih tetap good morning darling misalnya gitu ya, halo honey bunny sweetie gitu ya. masih tetap ada beberapa, mungkin ini tuh lebih kayak ke cowok ya, masih tetap secara jelas gitu kamu nunjukin dirinya kamu di hadapannya dia. Tapi di sini tuh kamu bisa semakin kamu okein dirinya kamu ya, semakin kamu memperhatikan penampilannya kamu gitu ya, semakin kamu kelihatan makin jos lah gitu ya. Agak-agaknya nambah sedikit ini dempulan make upnya kamu gitu ya. Nah di sana biar menarik minatnya dia itu, mari lihat, biar dia jadi kangen sama kamu, biar dia punya hasrat untuk deket lagi sama kamu gitu loh. Jangan pakai acara pas lagi enak-enaknya, soalnya kan ini pas lagi enak-enaknya kelihatan dia ada berubah ya kan ke kamunya. Di sana dia ada berubah gitu. Tapi begini, kalau dibandingkan dengan dirinya ya, memang kelihatan kamu yang lebih mau ya relationship kalian berdua ini tuh tetap berjalan di sana gitu. Nah, kalau dilihat energi dari si Yayang Bebeknya kamu, mari nampak semacam ada gini, dia ini tuh belum kuat ini perasaannya dia sama kamu. Ada memang perasaannya, tapi perasaan ini tuh perasaan cinta, perasaan senang, perasaan suka gitu ya, ada ini memang sama kamu. Perasaan sayang ada. Namun dengan energi King of Cups seperti ini ya, yang reverse, yang lagi kondisi terbalik ini, bisa-bisa dia juga kewalahan ini dengan perasaan-perasaannya dia sama kamu gitu loh. Kalau kamu repot gara-gara dia, kalau dia repot karena diri dia sendiri, karena perasaan dia itu sendiri gitu. Jadi jangan-jangan seseorang ini tuh kayak tiba-tibanya dia takut gitu. Dia takut bahwa perasaannya dia ini tuh akan menyakiti diri dia sendiri. Jadi walau sebaik apapun kamu sama dia, kamu nggak bikin masalah, kamu nggak cari-cari perkara gitu ya kan. Tapi dia bisa nunjukin perubahannya gitu. Perubahan tadi itu ya bukan sebab karena kamu, sebab dia kesulitan dealing dengan emosi dia sendiri, perasaan dia sendiri. Mari lihat ini orang lagi kayak cenderung
dikuasai oleh pikiran negatif, ya. Dan dari pikiran negatifnya dia itu akhirnya mengguncang dirinya, gitu loh. Waduh, aku kok makin lama makin banyak ya rasa sukanya aku sama Virgo ya. Wah, kok makin banyak cinta di sini ya. Gawat ini, gitu, gawat gitu ya. Ancaman-ancaman patah hati deket ini gitu ya. Wah, mestinya jangan sih make perasaan dalam yang seperti ini, gitu. Mari lihat dia kayak ada ketakutan untuk jatuh cinta, ada rasa takut jatuh cinta, gitu loh. Beberapa semacam merasa tidak layak ya untuk dicintai. Ini nampaknya si kawan ini ada isunya dia ya soal relationship. Mungkin ya punya pengalaman yang cukup pahit tentang cinta dan kasih sayang. Entah dia pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, gitu ya. Atau bisa aja pengalaman dari masa kecil, gitu ya. Ibu kurang sayang ke dia. Ibu kurang sayang. Jadi datang di situ itu belief bahwa dia tidak akan berbalas. Karena kan semua anak-anak kan mencintai dan menyayangi orang tua ya. Terutama kalau laki-laki itu kan mencintai dan menyayangi ibu. Sementara ibu kelihatan sibuk misal. Atau ibu cenderung ngamuk-ngamuk, marah-marah, dingin. Sisi keibuan itu tuh nggak ada. Nah jadi kayak patah hati gitu loh. Ketika sayang dan cinta ke ibu tapi tidak berbalas. Nah di situ tuh ada belief system, aku tidak akan pernah rasa cinta dan rasa sayangku dihargai, tidak akan pernah dibalas, gitu. Betapa malangnya ketika aku itu mencintai dan menyayangi seseorang, sebab ini akan menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nah, jadi begitu datang perasaan cintanya dia sama kamu, aduh mak, gitu ya, gawat. Nah, langsung, gamang dia langsung. Pikiran-pikiran negatif akan mencari alasan untuk membuat dia takut dengan perasaan cinta dan perasaan sayang ini. Makanya mari lihat dia lebih kayak ceritanya lari gitu ya. Langsung dia nunjukin perubahannya dia, gitu loh. Maksudnya dia mau defensif, mau melindungi diri, gitu ya. Jadi tidak ada ini, mari lihat salahnya kamu ya dengan sikapnya dia seperti ini. Ini tuh hanya salah untuk mengerti. Oke, dia pernah patah hati dulu. Dia pernah punya trauma masa kecil. Tapi itu semua tidak ada urusannya sama kamu. Dia hanya keliru. Dia hanya keliru melihat bahwa kamu adalah ancaman. Di situ, kamu adalah ancaman. Tetapi ini memang temporernya ini. Mari lihat temporer. Maka tadi juga mari ngajak kamu untuk ketawa aja ya. Sebab ini hanya sementara aja. Gitu. Entar juga dia kangen kok sama kamu. Entar juga dia datang kok sama kamu. Gitu. Nggak akan bisa dia itu tuh lari jauh dari kamu. Atau berlama-lama bersikap tertutup ke kamu. Bersikap dingin ke kamu. Nggak bisa lama-lama. Nggak bisa. Gitu. Entar juga dia membuka diri atau dia datang lagi, gitu. Pasti masih akan ada interaksi. Apalagi kan kamu di sini kan ready menunggu ya, ready menunggu. Ada aja nanti sedikit colekannya dia, udah langsung tuh kamu samber, gitu. Makanya kalau mau bilang ini tuh hanya kayak temporer aja, gitu loh. Hanya kayak sementara aja. Di sana ya. Setelahnya nanti kalian main lagi kok ini. Biasa lagi kok ini ya, kembali biasa, ada kemungkinannya di sana. Hanya saja itu tadi ya, bisa-bisa salah satu di antara banyaknya tantangan kamu
menjalani hubungan dengan dia adalah rasa gentarnya dia, rasa takutnya dia. Itu mengalami kembali cinta yang bertepuk sebelah tangan tadi, gitu. Sehingga dia bisa kayak datang dan pergi, gitu ya. Berubah-ubah dianya ke kamu. Moodnya ini tuh memang swing, mari nampak. Gampang banget swing moodnya, gitu ya. Sebentar dia udah kayak kelihatan hahaha sama kamu, gitu ya. Hangat mesra ke kamu, romantis betul ke kamu, gitu ya. Kelihatan dia rapuh, takut ditinggalkan kamu. Tapi sebentar dia kok kayak justru dia yang lari, dia yang menghindar, gitu ya. Tiba-tiba dia bisa cemberut, mayun, marah, menjauh, gitu ya. Nah, jadi kalau memang kamu punya niatan tulus untuk bersama dengan dia, maka kamu kayak perlu ya ngomong dengan jelas, gitu, meyakinkan dia. Karena kalau hanya model tindakan saja belum bisa dia pahami. Kamu juga harus bilang, ini kalau Mari boleh kasih saran, kamu juga harus bilang, Beb, aku sayang kamu, aku cinta kamu, gitu. Terima kasih ya, kamu udah ada dalam hidupnya aku. Aku nggak ninggalin kamu kok, gitu loh. Ya, kita barengan terus ya. Gitu, bacotkan ya, bunyikan. Bunyikan apa sih niatannya kamu dengan si seseorang ini. Seperti itu ya, di sana. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini Virgo, hadir energi dari Pisces, Aries, Sagittarius, Scorpio, Cancer, Aquarius, Aries ada di sini. Dan energi dari Leo hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.